Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat religi, pada sore hari ini alhamdulillah kita diberi kekuatan untuk bersama di sini dalam kegiatan yang insya Allah akan mendatangkan berkah. Pada pembicaraan kali ini kita akan menyampaikan kaitan dengan kegiatan tentang pondok pesantren. Pada sore hari ini kita akan bersama dengan Bapak Kiai Haji Dr. Haji Habib Abdus Syakur MAG, yang alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Sugeng rawuh Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun rawuhipun Pak Yai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan berbincang terkait dengan pondok pesantren Pak Yai. Yang kita tahu bahwa pondok pesantren ini adalah lembaga yang sudah ada sebelum Indonesia itu ada. Dan nilai-nilai yang ada di dalamnya sungguh luar biasa. Bila bisa diceritakan terkait dengan nilai-nilai luhur yang ada di pondok pesantren Pak Yai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, Pak Prapto yang saya hormati juga. Alhamdulillah bahwa pondok pesantren memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Di Indonesia ya sejak Wali Songo, sejak Sunan Ampel. Kalau di dunia Islam ya sejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah ada pondok pesantren dengan santrinya Kanjeng Nabi, itu ada Ashabus Suffah. Jadi memang di dunia Islam pondok pesantren sudah sangat lama. Yang paling penting adalah di pondok pesantren itu sebagai lembaga pendidikan, khususnya adalah lembaga pendidikan keagamaan. Oleh karena itu ya tentu saja bahwa apa yang dilakukan di pondok pesantren adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan, terutama adalah agama Islam. Dan memang sebagaimana kita ketahui, kalau di Indonesia ini ada 3 tujuan pondok pesantren. Yang satu sebagai lembaga pendidikan, yang kedua lembaga dakwah, yang ketiga sebagai pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu sebagai lembaga pendidikan tentu saja pondok pesantren bukan hanya transfer of knowledge, tapi pondok pesantren itu juga karakter, nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh santri, dan memang sangat berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain, karena pondok pesantren itu jelas pendidikannya 24 jam, sehingga nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai potensi pribadi santri itu terus diasah terus untuk berkembang setiap saat. Nah, ini memang nilai yang jelas, terutama adalah nilai akhlak dan tauhid, ya kan? Akidah dan akhlak. Akidah jelas ditanamkan terus, kemudian akhlak itu saya katakan tadi karakter dari para santri yang memang sudah ditanamkan sejak awal. Di samping juga pelaksanaan keagamaan. Ya. Dan kita juga tahu Pak Yai, ketika kita bicara tentang nilai itu kan sekarang perkembangan zaman yang begitu pesat itu, tetapi ternyata pesantren ini masih bisa bertahan dengan nilai-nilai itu. Artinya bagaimana pesantren bisa mempertahankan tradisi luhur yang turun-temurun sampai saat ini, dari dulu terus diturunkan Pak Yai. Mungkin ada pengalaman yang di pesantren sehingga ini memang menjadi bagian dari yang dipertahankan, walaupun zaman berkembang, tetapi
tradisi kebaikan yang ada niku bagaimana kok bisa tetap ada, Pak Yai? Ya, memang seperti apapun pesantren itu juga menghadapi permasalahan zaman. Nah ini kita tetap pesantren itu tetap berupaya terus untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang ada, terutama saya katakan tadi ada akidah, akhlak, kemudian syariah. Ini yang paling utama, akidah, akhlak dan syariah. Artinya seperti apapun perkembangan zaman ini, yang namanya akidah harus ditanamkan dengan kuat kepada santri, walaupun juga kemudian ada semacam terjangan arus yang dari luar, ya ada saja. Akhlak juga begitu, nilai-nilai akhlak tetap kita upayakan. Karakter santri itu bagaimana tawadhu, bagaimana santri itu memiliki kedisiplinan, bagaimana santri itu ya kreatif, bagaimana santri itu mempunyai hal-hal potensi pribadi yang harus dikembangkan dan seterusnya. Ini tetap harus kita pertahankan, dan itulah saya kira yang menyebabkan pesantren itu masih tetap eksis dengan nilai-nilai keagamaannya, ya, nilai-nilai akhlaknya, ya. Walaupun mohon maaf, ya ada satu dua yang kena gesekan-gesekan dari luar, ya itu karena kita harus bergaul dengan masyarakat luas. Jadi nilai-nilai itu memang sangat dipertahankan di pesantren, Pak ya. Jadi bagaimana santri-santri menguasai ilmu-ilmu yang ada, termasuk mempraktekkan di dalam akhlak gitu ya, Pak ya. Jadi alhamdulillah, jadi ini yang menjadikan pesantren dengan tradisi yang ada itu bertahan sampai saat ini, walaupun perkembangan zaman begitu luar biasa. Oke, sahabat religi yang berbahagia, sungguh menarik pembicaraan kita pada hari ini, dan akan kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Kiai Haji Dr. Haji Habib Abdus Syakur MAG setelah yang lewat berikut ini. Sahabat religi yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali dialog kita yang sungguh menarik mengupas tentang kemandirian pondok pesantren. Pak Yai tadi menyebutkan bahwa ada 3 hal yang ada di pesantren itu sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan yang ketiga sebagai lembaga pengembangan. Ya, dalam pemberdayaan masyarakat. Oke, Pak Yai, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana peran yang dilakukan di pondok pesantren terkait dengan peran yang pemberdayaan masyarakat, Pak Yai. Termasuk juga di Indonesia melalui Kementerian Agama ini kan sekarang sedang digencarkan program kemandirian pondok pesantren, yang saya yakin itu akan terkait dengan pemberdayaan masyarakat juga. Ya, baik, terima kasih. Jadi perlu dicatat bahwa kemandirian pesantren itu sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Artinya sejak berdiri pesantren, sejak ada pesantren, pesantren itu mandiri. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa core dari pesantren itu bukan urusan bagaimana
memiliki perekonomian yang baik, bukan. Tapi core-nya pesantren itu tadi sebenarnya pendidikan dan dakwah. Lah, pemberdayaan masyarakat, oke, iya, pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, cuman yang perlu dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian dalam artian kemandirian ekonomi itu sebenarnya bukan tujuan utama, tapi itu adalah alat. Nah, kemandirian ekonomi itu alat untuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kadang kita kemudian menggambarkan pesantren itu, wah ini ada pesantren entrepreneur umpamanya. Pesantren entrepreneur akhirnya di situ tidak ada ngaji Quran. Nah ini ya jangan sampai terjadi seperti itu. Cuma bisnis saja, itu bukan pesantren, kan begitu. Ini maka core utamanya adalah pendidikan, dakwah. Dakwah itu sebagai akibat karena pesantren harus dakwah keluar, juga pemberdayaan kepada masyarakat. Baik. Nah, untuk alhamdulillah Kemenak hari ini memiliki program unggulan, yaitu inkubasi bisnis pesantren. Ini memang ya bagaimana caranya sebenarnya sudah sejak dulu para ulama, para kiai pengasuh pesantren itu mereka betul-betul mandiri. Kiai punya sawah, kiai punya peternakan, punya perikanan, punya macam-macam untuk kepentingan kemandirian pesantren dalam arti untuk membiayai operasional pesantren sudah sangat biasa sejak dulu. Dan kemandirian ini tentu saja kalau yang menurut saya jangan hanya kemandirian lembaganya, tapi kemandirian dari santrinya. Santrinya bagaimana juga mandiri dalam artian di pesantren itu diajari agar mereka mandiri. Artinya semua proses, baik proses kemandirian pesantren itu jangan hanya melibatkan orang luar pesantren, tapi santri dilibatkan, sehingga memang semua yang dilakukan oleh pesantren bukan hanya untuk urusan bisnis umpamanya, tapi juga edukasi kepada anak, sehingga pada santri, sehingga santri nanti bagaimana bisa mandiri. Artinya yang pokok terkait dengan belajar agama itu menjadi tetap diutamakan gitu Pak ya. Iya. Artinya life skill yang diberikan ke santri terkait dengan mungkin pengembangan usaha, belajar bisnis, mungkin juga belajar di pertanian itu bagian dari penyiapan, tapi memang itu bukan menjadi tujuan yang utama ketika santri itu belajar tentang pondok pesantren nih, ngoten nih Pak. Iya, betul. Jadi artinya berarti kan di kemandirian pesantren itu bisa dikembangkan tidak hanya di pesantrennya sebagai lembaga, tetapi memang menyiapkan santri-santri yang selain menguasai agama dengan baik dan benar, juga menguasai kemampuan-kemampuan ketika dia harus hidup di masyarakat. Betul. Jadi ini santri, bagian santri yang menjadi idaman nanti Pak Yai, karena tidak hanya menguasai agama, tetapi life skillnya dia bagus. Jadi terjun di masyarakat, pilih siap ngoten niku nggih. Iya. Terus ini luar biasa bahwa memang kemandirian pesantren itu harapannya memang sangat cakupannya luas. Tidak hanya santri, termasuk di ngendikake bagaimana juga masyarakat ikut terlibat di dalam proses niku nggih. Jadi ini bagian dari dimana pondok pesantren dengan lembaganya, ada santri, ada masyarakat berpadu nih. Dan niku memungkinkan nggih Pak Yai di pesantren? Sangat memungkinkan. Jadi kalau saya tambah tadi sebenarnya juga bukan hanya agama kan di pesantren, tapi sekarang sudah sangat kompleks karena macam-macam
ilmu ada di pesantren. Nah, kemudian untuk pemberdayaan atau bagaimana pemberdayaan masyarakat, ini ada konsep yang sebenarnya agak bisa dilakukan oleh pesantren. Coba kita upayakan untuk pada masyarakat itu ada istilahnya gendong dan gandeng. Bagaimana pesantren yang jelas memiliki akar di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya bidang ekonomi, ini yang masyarakat yang kurang, yang tidak kuat, bagaimana digendong oleh pesantren agar mereka bisa berdaya. Bagaimana cara gendongnya? Teknisnya gimana? Sebenarnya mudah. Pesantren itu karena santri banyak. Santri itu kan butuh makan, butuh macam-macam. Ini artinya bisa terjadi proses pengembangan ekonomi. Nah ini nanti, udahlah sekarang urusan gorengan kamu masyarakat yang ngasihkan, urusan jajaran apa dan lain-lain. Ini kan bisa digendong masyarakat. Di saat kalau nggak punya modal umpamanya, bagaimana pesantren juga bisa menggendong untuk bisa nambahin modal. Nah kemudian gandeng, nah ini gandeng itu yang setara sejajar. Nah ini kan bagaimana pesantren tidak bisa akan berjalan sendiri, karena pesantren juga harus memiliki istilahnya kalau saya bagaimana kreatif untuk melakukan sesuatu yang baru. Yang baru dalam arti banyak hal yang tidak bisa diketahui, yang tidak diketahui oleh pesantren. Pesantren bagaimana bisa bergandengan betul dengan pemerintah, dengan stakeholder. Maka kalau saya itu perlu dibangun oleh semua pesantren adalah membangun jaringan ke atas, jaringan ke samping, dan jaringan ke bawah. Nah, harus dibangun ke atas. Mohon maaf ya kan, ini sebenarnya banyak sekali program-program dari pemerintah sekarang. Alhamdulillah pemerintah sekarang sangat perhatian kepada pesantren, khususnya untuk kemandirian ini. Ada hampir semua kementerian sebenarnya juga punya program ke pesantren, tapi itu wilayahnya Kemenak saya tidak tahu persisnya. Yang jelas kalau di Al-Imdad itu kita jelas sudah dengan Kemenak, sudah dengan BI Bank Indonesia. Terus memang tadi luar biasa perpaduan masyarakat dengan pesantren sendiri, artinya kan ada simbiosis mutualisme, semuanya diuntungkan. Jadi masyarakat juga dengan adanya pesantren berbahagia, santri dengan adanya masyarakat berbahagia, berpadu, dan ini luar biasa. Insya Allah nanti kita lanjut Pak Yai terkait dengan bagaimana keterpaduan dan bagaimana pengembangan kemandirian pesantren yang ada, khususnya nanti di Al-Imdad, bila nanti bisa diketahui oleh yang lain, supaya nanti juga yang lain mengetahui dan pilih bisa meniru atau juga mengembangkan hal yang sama di tempat yang lain. Sahabat religi yang berbahagia, alhamdulillah masih bersama kita pada hari ini. Kita bersama dengan Kiai Haji Dr. Haji Habib Abdus Syakur MAG, pengasuh Pondok Pesantren Al-Imdad. Pak Yai, untuk terakhir ini Pak Yai terkait dengan program inkubasi bisnis pesantren, bila bisa dicontohkan di Al-Imdad itu seperti apa, dan mungkin ada harapan-harapan untuk pemerintah ini seharusnya bagaimana Pak Yai? Ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau di Al-Imdad itu pikirannya sederhana. Apa yang dibutuhkan oleh santri itu bagaimana bisa bisa disiapkan oleh pesantren. Santri kalau perlu
butuh minum, maka minum ini harus minuman yang atau air yang memang higienis. Kalau kita mau masak air, kalau santrinya banyak ya malah kesulitan. Maka kita buat ada depot air isi ulang. Itu untuk kepentingan santri, tapi depot air isi ulang itu kita letakkan di pinggir jalan. Kalau masyarakat ada yang beli juga nggak apa-apa, kan sederhana. Kemudian santri itu setiap hari mesti pada jajan. Nah gimana? Ya kita siapkan tempat untuk jajan, kemudian kita layani jajannya. Jajanannya gimana? Oh pengen gorengan, kerjasama dengan masyarakat. Siapa yang mau goreng, tempe, tahu dan lain-lain untuk dijual di kantin. Kemudian ini ya perlu makanan-makanan kecil, makanan-makanan kecil. Oh santri yang agak besar ini coba sekarang membukusi makanan-makanan kecil, kita beli makanan kecil dan seterusnya. Ini akan terjadi pengembangan ekonomi yang sangat kuat sekali. Terus tidak harus dari sesuatu yang besar, tetapi dari yang kecil yang itu yang bisa dilaksanakan oleh pondok pesantren maupun dilaksanakan masyarakat nih Pak. Iya. Jadi bagus itu yang dilakukan Pak. Mudah-mudahan nanti juga menginspirasi yang lain untuk ya keterpaduan nih Pak. Iya. Terakhir Pak Yai mungkin ada statement untuk penutup pertemuan kita pada sore hari ini. Ngapunten karena dibatasi waktu. Mungkin ada hal yang disampaikan terkait dengan kemandirian pondok pesantren. Ya, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kepada pemerintah secara umum terima kasih, tapi ada satu hal yang paling penting bagi pemerintah untuk agar betul-betul pesantren mandiri itu ada pendampingan setelah ada program. Jangan dibiarkan, tapi harus didampingi. Yang kedua, untuk pondok-pondok pesantren sebenarnya kita bisa berdaya untuk urusan ekonomi. Gimana? Ya banyak peluang yang bisa kita manfaatkan, tapi jangan berpikir bagaimana saya dapat bantuan. Bantuan itu urusan lain. Yang penting bagaimana kita bisa berdaya untuk kepentingan kemandirian pesantren. Saya kira itu. Matur nuwun Pak Kiai Haji Dr. Haji Habib Abdus Syakur MAG, pengasuh Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul. Mudah-mudahan apa yang kita dialogkan pada sore hari ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk siapa saja yang ingin mengembangkan pondok pesantren, khususnya terkait dengan kemandirian pondok pesantren. Matur nuwun Pak Yai dan sahabat religi semuanya. Insya Allah kita akan ketemu di waktu yang berbeda. Dari saya yang membawakan mendampingi acara pada hari ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.